Sejawat perawat, hari ini 17 November 2024, Indonesia memperingati 3 hari besar kesehatan, yaitu Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau PPOK, dan Hari Prematur Sedunia, dan juga Hari Kanker Serviks Sedunia. Penyakit paru obstruktif atau PPOK adalah suatu kondisi penyakit paru-paru yang bersifat kronik dan progresif yang menyebabkan kesulitan bernapas akibat penyumbatan aliran udara di saluran pernapasan. PPOK umumnya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap zat-zat yang masuk ke paru-paru, terutama asap rokok. Penyakit ini termasuk dua kondisi utama, yaitu bronkitis kronik dan emfisema. Yang keduanya berkontribusi pada gangguan pernapasan. Apa aja sih Bang gejala utama PPOK? Nah, buat teman-teman semua, gejala utama PPOK ini meliputi batuk kronis, produksi dahak berlebihan, sesak napas, kelelahan, dan kadang-kadang mengi atau bunyi nafas yang tinggi. Penyebab utama PPOK itu apa Bang? Nah, penyebab utama PPOK ini yaitu yang pertama adalah merokok, karena merokok ini adalah faktor risiko terbesar untuk PPOK. Asap rokok yang mengandung banyak zat kimia yang merusak saluran pernapasan dan alveolus atau kantung udara di paru-paru. Dan yang kedua, paparan polusi udara. Paparan terhadap polusi udara baik di dalam ruangan atau misalnya asap dari pembakaran kayu atau batu bara, maupun polusi udara luar atau luar ruangan dapat meningkatkan risiko PPOK. Dan yang ketiga, paparan pekerjaan. Paparan pekerjaan melibatkan paparan debu atau bahan kimia tertentu, seperti kerja tambang atau pabrik, juga dapat menyebabkan PPOK. Yang keempat, ada infeksi pernapasan kronik. Infeksi pernapasan berulang, terutama pada masa kanak-kanak, dapat meningkatkan risiko berkembangnya PPOK di kemudian hari. Yang kelima, ada faktor genetik. Sebagian kecil kasus PPOK disebabkan oleh kelainan genetik. Cara mencegah PPOK gimana tuh Bang? Nah, sebenarnya cukup mudah teman-teman untuk kita lakuin untuk mencegah terkena PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik dengan cara seperti yang dilansir dari website kesehatan lokal. Itu caranya yang pertama ada berhenti merokok, hindari paparan asap rokok atau merokok pasif, mengurangi paparan polusi udara, mengurangi paparan terhadap zat berbahaya di tempat kerja. Jadi selain kita harus menjaga beberapa hal tersebut, kita juga pentingnya untuk mengedukasi diri sendiri maupun orang lain kayak gitu. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya mencegah PPOK bukan hanya tentang menghindari rokok, tetapi juga melibatkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan udara, dan memperhatikan faktor resiko lainnya. Ingat bahwa paru-paru yang sehat akan mendukung kualitas hidup Anda. Jangan menunggu sampai gejala muncul untuk bertindak. Lindungi paru-paru Anda sekarang dan nikmati hidup sehat di masa depan. Berdasarkan penjelasan yang diambil dari website lokal kesehatan, prematur merujuk pada kelahiran bayi yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Kehamilan penuh biasanya berlangsung sekitar 40 minggu, sehingga bayi yang lahir prematur belum sepenuhnya berkembang. Bayi prematur berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, infeksi, masalah pencernaan, dan keterlambatan perkembangan. Semakin dini kelahiran terjadi, semakin besar resiko komplikasinya. Nah, ini edukasi juga nih buat teman-teman semua. Jadi, dampak kesehatan si bayi jika lahir prematur. Sarannya dong Bang, biar anak nggak lahir secara prematur tuh gimana Bang? Nah, berikut ada beberapa saran yang dilansir juga dari website kesehatan lokal. Yaitu yang pertama, memeriksa kehamilan secara rutin. Yang kedua, menghindari stres. Yang ketiga, nutrisi seimbang. Yang keempat, menghindari rokok dan alkohol. Yang kelima, mengelola kondisi medis. Yang keenam, menghindari infeksi. Dan yang terakhir, cukup istirahat dan aktivitas fisik moderat. Itu dia. Nah, secara keseluruhan, meskipun bayi prematur menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi atau lebih besar, banyak dari mereka dapat berkembang dengan baik berkat kemajuan dalam perawatan medis dan teknologi yang tersedia di NICU. Berdasarkan penjelasan yang diambil dari website kesehatan lokal, kanker serviks adalah jenis kanker yang berkembang di leher rahim atau serviks, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus tertentu yang disebut Human Papillomavirus atau HPV yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. Meskipun HPV adalah penyebab utama kanker serviks, tidak semua HPV akan menyebabkan kanker.
Dan kebanyakan infeksi HPV bersifat sementara dan dapat sembuh dengan sendirinya. Apa sih Bang yang dialami sama penderita kanker serviks? Nah, beberapa gejala atau beberapa hal yang pastinya akan dialami oleh para pengidap penyakit kanker serviks. Yang pertama ada gejala awal, mencakup pendarahan yang tidak normal, keputihan yang tidak biasa, nyeri panggul, nyeri atau pendarahan setelah berhubungan seks. Terus poin yang kedua, gejala pada stadium lanjut. Ini mencakup nyeri panggul yang terus-menerus, pembengkakan pada kaki, masalah buang air kecil atau besar. Yang ketiga, gejala pada penyebaran ke organ lain, mencakup kandung kemih, rektum, hati atau paru-paru. Yang keempat, psikologis, mencakup kecemasan dan depresi, stigma dan isolasi sosial, dan masalah kepercayaan diri, pengobatan dan dampak sampingan, yaitu mencakup operasi, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, dan terapi target. Nah, jadi kesimpulannya, penderita kanker serviks seringkali mengalami gejala yang berkembang secara bertahap dan terkadang tidak muncul sampai kanker sudah stadium yang lebih lanjut. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi dampak fisik dan emosional yang dialami oleh penderita. Itu dia. Sejawat perawat, itu dia peringatan 3 Hari Besar Kesehatan Nasional. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe.